Wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, sebelumnya saya telat masuk karena tadi harus Oke. update dulu aplikasinya. Ya, yuk langsung aja. Baik teman-teman semuanya, mari kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul untuk mengikuti Zoom Meet kali ini. Salat serta salam mari kita limpah curahkan terhadap Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, terhadap keluarganya, sahabatnya, serta para tabi'in, tabi'at sampai kepada kita selaku umatnya. Langsung saja saya mulai presentasi kelompok 3 tentang kedudukan administrasi, yang dimana kita terdiri dari 6 orang. Ada Angelita, ada Selvia, saya Fahri Dwi, terus ada Faiz, Tatia, dan juga Diandra. Lanjut pada apa itu kedudukan administrasi, yang dimana sebuah penjelasan bagaimana artian dari kedudukan itu sendiri dalam administrasi. Administrasi memiliki peran yang penting dalam suatu organisasi atau pemerintah, yang dimana fungsinya itu sebagai pengelola sumber daya, sebagai pengambil keputusan, bisa juga pengatur berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, ada juga kedudukannya yang secara utama seperti perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar sistem yang kita buat itu dapat beroperasi secara efektif dan juga efisien. Namun secara keseluruhan, administrasi memiliki posisi yang krusial atau sebuah posisi yang sentral dalam menjaga keteraturan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai bidang, baik itu di dalam sektor publik maupun swasta. Lanjut ke macam-macam kedudukan administrasi. Yang pertama, kedudukan administrasi sebagai seni. Kedudukan administrasi sebagai seni, di mana bukan hanya tentang aturan dan sistematis, tapi juga seni dalam mengelola organisasi bagi manusia secara efektif. Singkatnya, bisa kita simpulkan bahwa administrasi sebagai seni itu merupakan pengambilan keputusan yang memerlukan intuisi, pengalaman, dan juga improvisasi dalam menghadapi situasi yang bisa dibilang kompleks. Terus, seni merupakan manajemen sumber daya yang tidak bisa kaku, yang membutuhkan kreativitas dalam keterampilan dan interpersonal. Selain itu, seni negosiasi dan diplomasi yang mengandalkan intuisi juga merupakan salah satu fungsi administrasi dalam bidang seni, yang dimana secara hakikatnya kedudukan administrasi sebagai seni ini berawal dari orang-orang zaman dulu yang mereka melakukan kegiatan administrasi, tetapi kegiatan administrasi tersebut belum diakui sebagai ilmu. Lanjut pada kedudukan administrasi sebagai ilmu, di mana kedudukan administrasi sebagai ilmu ini berkembang dari gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Henry Payol dan Taylor, yang merupakan keduanya dianggap sebagai bapak administrasi atau manajemen karena analisis mereka yang saling melengkapi. Payol berfokus pada pendekatan administrasi manajemen, sedangkan Taylor menitik beratkan pada operatif manajemen. Seiring perkembangan, administrasi tidak hanya mencakup manajemen, tapi juga mencakup kepada aspek hukum, ekonomi, sosiologi, dan juga psikologi. Selain itu, sebagai disiplin ilmu, administrasi berperan penting dalam mengelola organisasi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Dengan perkembangan zaman, administrasi ini tidak lagi terbatas pada rutinitas organisasi, tapi mencakup juga kepada pendekatan yang lebih luas seperti administrasi publik, bisnis, dan juga kesehatan. Di mana
seiring perkembangan zaman ini ada sebuah tantangan di mana seperti birokrasi yang kurang inovasi untuk mendorong para praktisi administrasi untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar menciptakan organisasi yang efektif dan responsif terhadap perubahan. Jadi seiring perkembangan zaman ini banyak inovasi-inovasi yang timbul pada era modern yang mengakibatkan sistem administrasi itu banyak bermacam-macam, dan perbedaan tersebut menimbulkan sebuah permasalahan yang membuat orang-orang harus beradaptasi terhadap banyaknya konsep yang ada. Lanjut, di sini ada pendekatan ilmiah dan non-ilmiah dalam administrasi sebagai ilmu. Dalam kedudukan administrasi sebagai ilmu, pendekatan ini berperan untuk menemukan bagaimana kita mengubah suatu hal yang kita lakukan dan kita ketahui sebagai ilmu itu agar bisa dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya. Di sini ada pendekatan secara non-ilmiah yang dimana kita bisa melakukan pendekatan ini untuk digunakan dalam menemukan kebenaran melalui pertama akal sehat, yang kedua prasangka, yang ketiga intuisi, yang keempat secara kebetulan, yang kelima secara coba-coba, yang keenam melalui spekulasi atau beranggapan, dan yang terakhir yaitu melalui wahyu. Ada juga pendekatan secara ilmiah yang dimana di sini ada 3 landasan ontologik, landasan epistemologik, dan juga landasan aksiologik. Yang dimana landasan yang pertama ini ontologik, yaitu ada objek yang diamati terpisah dari subjek yang diamati. Yang diamati ini terpisah dari subjek yang mengamati, di mana objek yang diamati oleh ilmu administrasi adalah kegiatan dan kerjasama sekelompok orang yang terorganisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai fenomena sosial. Sedangkan dalam landasan epistemologik, yaitu metode pendekatan yang berkenaan dengan cara untuk mengamati sesuatu, di mana administrasi dalam mempelajari dan mengamati objek mempergunakan pendekatan-pendekatan, misalnya dengan konstitusional, history, struktural deskripsi, dan juga sosial psikologikal. Ada landasan yang terakhir yaitu landasan aksiologik, yang dimana tujuan atau sasaran yang diinginkan untuk dicapai dalam hal administratif yang mengamati dan menjelaskan proses kegiatan dan kerjasama untuk mencapai tujuan kelompok, di mana di sini tidak sekedar hanya untuk mencapai tujuan, akan tetapi lebih mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, administrasi juga memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri untuk disebut sebagai ilmu menurut Deliangji pada tahun 1980, yaitu di mana terdapat unsur-unsur seperti empiri, sistematis, objektif, analisis, dan juga dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Lanjut ke nomor 3, di mana di sini administrasi sebagai bidang studi atau akademik. Di bidang studi atau akademik ini, kedudukan administrasi sebagai bidang studi memiliki proses penting dalam ilmu sosial dan manajemen, yang dimana administrasi dipelajari sebagai suatu ilmu disiplin yang membahas perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, seperti yang kita sedang pelajari ini. Dan di sini kedudukan administrasi ini dapat dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama sebagai ilmu sosial, yang kedua sebagai ilmu terapan, yang keempat sebagai cabang dari ilmu politik dan manajemen, yang keempat yaitu sebagai suatu seni dan praktik. Yang keempat ada kedudukan administrasi sebagai profesi. Mungkin dari tiga yang tadi, yang
yang sering kita kenal adalah kedudukan administrasi sebagai profesi yang dimana biasanya kita temui dalam sebuah institusi yang kita temui itu seperti orang-orang yang bekerja di bidang administrasi seperti bidang manajemen, bidang akuntansi, dan di sini profesi ini tidak sekedar pekerjaan, tetapi memiliki karakteristik atau kriteria sebagai satunya. Yang pertama, profesi memiliki badan pengetahuan dan teori yang estoretik. Yang kedua, profesi merupakan suatu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal yang ketat dan latihan dan juga praktek. Yang ketiga, profesi ini memiliki kode etik yang ketat. Yang keempat, profesi memiliki tanggung jawab dan dedikasi sosial sesuai dengan kode etik ya dari poin 3 yang tadi. Dan yang kelima, profesi memiliki perhimpunan yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah, masyarakat, dan juga lingkungan. Untuk kesimpulannya, dengan kita memahami kedudukan administrasi ini, kita dapat lebih menghargai dan mengapresiasi peran administrasi dalam mendukung dan mempermudah kinerja kita, baik itu dalam pekerjaan individu maupun kelompok. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana pentingnya ilmu administrasi sebagai sarana efisiensi sekaligus efektivitas dalam banyaknya bidang-bidang dalam kehidupan yang banyak kita jalani. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Riz Dwi. Ini sudah masuk belum? Bapak tanya ke Bapak. Pak Riz, sudah dikirim belum? Bapak maaf, untuk PPT kelompok 3 tuh ada di Google Drive Pak, udah dikirimkan ke Bapak waktu hari Selasa tanggal berapa gitu Pak. Sudah ya? Melalui apa? Sudah, Pak. Email atau? Lewat Google Drive Pak, dari PPT kelompok 1 sampai kelompok 6. Oh, Google Drive, oke deh. Baik. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Mohon maaf, bisa izin langsung menjawab Pak? Silakan. Itu tadi kan yang disebutkan apakah ilmu administrasi ini juga cabang dari sosiologi gitu ya. Itu kan terdapat di poin 1 di mana administrasi ini juga termasuk ke dalam sebagai ilmu sosial, yang dimana ilmu sosial ini di dalamnya juga termasuk dari sosiologi tersebut. Sedangkan untuk
bidang-bidang yang tadi teknologi itu juga termasuk ke dalam ilmu terapan. Cuma di sini kita cuma nyimpulin dari apa sih namanya, definisinya aja, nggak disebutin dari apa aja ilmu sosial yang apa aja di sini sebagai ilmu sosialnya, terus apa aja di sini sebagai ilmu terapannya gitu. Mohon maaf apabila jawabannya tidak memuaskan gitu, Natasha. Tes. Aku mau nambahin sedikit, boleh nggak? Silakan ya. Ini direspon ya kelompok 3. Jadi kan tadi tuh pertanyaannya, apakah ilmu administrasi ini cabang dari ilmu politik sama manajemen aja kan? Apa nggak ada hubungannya sama disiplin ilmu yang lain? Enggak. Jadi ilmu administrasi itu kan pada dasarnya ilmu sosial ya. Jadi pasti berhubungan sama disiplin ilmu-ilmu sosial yang lain kayak sosiologi, ekonomi, hukum, psikologi, dan lain-lain. Kayak gitu. Terus kenapa sih teman-teman dari kelompok 3 ini menekankan di ilmu politik dan ilmu manajemen? Karena dari beberapa sumber yang kita baca, sejarah perkembangan di bidang aplikasinya tuh lebih banyak dipengaruhi sama kedua disiplin ilmu ini gitu. Misalnya dari ilmu politik, administrasi publik itu awalnya cabang dari ilmu politik karena berhubungan sama pemerintah dan birokrasi. Nah, di perkembangan awalnya tuh administrasi dipelajari buat ngebantu efektivitas tata kelola negara, kebijakan publik, sama birokrasi pemerintahan. Nah, kalau di manajemen sendiri itu ada di sektor bisnis. Administrasi itu berkembang sebagai bagian dari manajemen organisasi. Nah, prinsip-prinsip manajemen kayak perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan itu jadi dasar dalam administrasi itu. Jadi intinya mah ilmu administrasi ini tuh ilmu sosial ya. Dasarnya tuh ilmu sosial, jadi pasti berhubungan sama ilmu sosial yang lain kayak sosiologi, ekonomi, dan lain-lain gitu. Cuma kita nekenin di politik sama manajemen karena ngelihat dari sisi sejarah perkembangannya kayak gitu. Terima kasih. Baik. Silakan. Ada yang menanggapi atau ada yang lain? Silakan. Silakan dipandu ya kelompok 3. Mana itunya? Apa ada yang ingin menambahkan yang lain? Silakan Regita tuh udah angkat tangan sama Rinda. Silakan. Langsung saja. Nah, saya mau bertanya, Bapak. Belum mau menambahkan. Mungkin kalau tidak ada yang ingin menambahkan, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Nah, saya izin bertanya boleh? Aku mau nanya, tadi itu kan ada kedudukan administrasi sebagai seni. Di poin yang terakhir itu ada administrasi sebagai seni negosiasi dan diplomasi yang mengandalkan intuisi. Nah, di aku tuh belum kegambar gitu kayak
administrasi, teknis administrasi di dalam negosiasi dan diplomasi itu seperti apa, sama bagaimana administrasi ini bisa meningkatkan intuisi seseorang. Gitu sih. Mungkin bisa dikasih gambaran dari kelompok 3 bagaimana. Terima kasih. Baik. Untuk Rinda ingin bertanya juga. Izin bertanya untuk kelompok 3. Tadi itu ada pendekatan secara non-ilmiah. Dan di yang G itu ada yang melalui wahyu. Jadi saya mau dijelaskan lagi gitu. Koherensi atau hubungannya itu gimana gitu. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kami minta waktu dulu selama 5 menit untuk berdiskusi terlebih dahulu dalam menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Aku izin mau jawab pertanyaannya yang Rinda. Kan tadi katanya pendekatan non-ilmiah itu kan bisa pakai wahyu. Nah, wahyu yang dimaksud ini tuh lebih ke cara kita memahamin sesuatu tanpa pakai metode penelitian yang struktur. Contohnya tuh kayak kalau misal kita pakai pendekatan akal sehat, itu kan kita tahu api itu kan panas ya, jadi jangan disentuh. Nah, wahyu ini tuh lebih ke keyakinan spiritual. Misalnya orang percaya sesuatu karena ajaran agama, meskipun gak bisa dibuktiin secara ilmiah, kayak hubungannya ini tuh hubungan dengan pendekatan ini tuh kayak intuisi atau coba-coba itu, sama kayak yang gak bisa diuji pasti, tapi lebih ke pengalaman pribadi atau kepercayaan. Misalnya kayak kita bilang seseorang bisa dipercaya, padahal nggak ada bukti jelas. Jadi pendekatan ini tuh lebih ke personal atau nggak selalu perlu ada bukti yang konkret gitu. Paham nih Rinda? Tapi berbeda sama yang melalui akal sehat gitu. Kan di situ ada juga akal sehat sama intuisi. Jadi bedanya itu apa? Wait. Boleh aku tambahin yang pertanyaan Rinda? Boleh. Jadi perbedaannya antara administrasi menggunakan berdasarkan wahyu dengan berdasarkan akal sehat adalah jika wahyu itu mengandalkan ajaran agama sebagai pedoman utama dalam mengelola organisasi. Sedangkan berdasarkan akal sehat itu jadi lebih mengandalkan pemikiran logis dan pengalaman sehari-hari tanpa penelitian ilmiah yang mendalam. Jadi bisa disimpulkan keduanya tuh adalah bentuk pendekatan non ilmiah karena tidak menggunakan metode ilmiah seperti observasi atau eksperimen. Itu aja. Mohon maaf kalau salah, Rinda. Oh, terima kasih Diandra sudah terjawab. Sama-sama. Ini aku juga mau jelasin lagi dikit. Jadi kalau akal sehat itu tuh sesuatu yang bisa dijelasin, yang bisa didapat dari pengetahuan umum yang udah jelas bagi kebanyakan orang, jadi orang-orang udah tahu. Kalau intuisi itu datangnya tuh kayak spontan,
Jadi kita nggak tahu asalnya dari mana. Tapi kita tahu kalau itu tuh bener. Kurang lebih kayak gitu, Rina. Oke, terima kasih Jelita. Sama-sama. Masih ada? Masih ada Pak satu lagi. Untuk pertanyaan dari kita, sebentar ya, kita masih berdiskusi terlebih dahulu untuk jawabannya. Baik. Tadi untuk pertanyaan Regita itu berkenaan dengan teknis. Ini pertanyaannya ini bukan Regita. Tadi berkenaan dengan teknis di dalam negosiasi dan diplomasi
itu seperti apa? Terus bagaimana administrasi ini meningkatkan intuisi seorang dan contohnya gimana? Itu bukan? Betul. Atau beda? Iya itu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan bagaimana administrasi ini bisa meningkatkan intuisi seorang dari negosiasi atau diplomasi itu sendiri. Nah, saya bisa contohkan. Jadi intuisi itu kan adalah suatu kemampuan di mana kita bertindak dengan secara spontan dengan dipengaruhi oleh pengalaman kita sendiri, yang dimana pengalaman itu udah berkali-kali kita alamin dan di sana kita bisa nyimpulin bahwa tindakan yang kita lakukan ini akan pasti benar atau kemungkinan besar benar karena kita udah ngalamin itu secara berkali-kali dan ini terulang lagi gitu. Nah, di sini dalam konsep intuisi seseorang yang dalam konsep diplomasi dan juga negosiasi itu sama ketika seseorang udah sering melakukan negosiasi dalam diplomasi, di sana intuisi kita itu terasah. Jadi contohnya ketika contohnya bisa ketika kita kita ambil contohnya ketika kita menerbangkan sebuah layang-layang, dimana kalau misalkan kita udah sering nih nerbangin layang-layang tersebut, kita bakal lebih cepat nerbanginnya ketimbang orang lain yang dia nerbangin layang-layangnya itu nggak sesering kita dan nerbanginnya itu dia nggak serutin kita gitu. Jadi sebenarnya dari intuisi ini bertumpuk pada sebuah pengalaman itu sendiri. Jadi semakin banyak seseorang melakukan negosiasi tersebut, maka intuisi dia itu akan semakin terasah. Begitu. Mungkin untuk teknis dari administrasi dan teknis negosiasi dan diplomasi dalam administrasi itu bisa ingin dijawab oleh Tatia. Silakan Tatia. Tadi tuh apa? Sorry lupa. Itu tentang teknis negosiasi dan diplomasi dalam administrasi. Bentar. Mungkin aku pakai bahasa santai aja ya biar lebih masuk lah gitu. Jadi di sini aku bakal ngejelasin kayak hubungan antara administrasi, negosiasi sama intuisi diplomasi. Nah, bayangin kamu itu sama teman-teman lagi tawar-menawar, lagi negosiasi sama dosen biar tenggat tugas itu diperpanjang. Nah, kalian tuh punya alasan yang kuat. Misal, yang pertama itu ada tugas terlalu banyak, terus waktunya terlalu mepet, terus banyak mahasiswa yang kesusahan lah. Tapi si dosen ini sendiri punya perspektif sendiri gitu. Nah, di sini seni negosiasi dan diplomasi itu berperan.
Nah, sekilas negosiasi sama diplomasi ini kedengaran kayak skill komunikasi biasa kan ya. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, ada teknis administrasi yang bikin proses ini tuh lebih efektif. Administrasi di konteks ini tuh bukan sekedar urusan dokumen atau prosedur, tapi lebih ke gimana sih sistem dan strategi bisa ngedukung kelancaran negosiasi. Yang pertama itu administrasi sama negosiasi. Jadi apa ya, hubungannya tuh kayak administrasi itu sebagai blueprint gitu. Blueprint dalam negosiasi. Kalau buat contohnya ya, negosiasi di catur. Kalau misal kamu nih main catur, terus kamu tuh asal jalan tanpa rencana, kemungkinan besar pasti kalah kan ya. Nah, administrasi di sini tuh berfungsi sebagai strategi yang terorganisir supaya negosiasinya berjalan lancar. Misalnya, dalam diplomasi antar negara, ada perundingan yang gak mungkin dilakukan secara spontan. Ada langkah-langkah yang harus disiapkan, misalnya kayak riset latar belakang lawan, kayak nganalisis langkah-langkah si lawan lah, terus menyusun argumen berdasarkan data, selanjutnya kayak bikin skenario alternatif. Jadi intinya tuh administrasi dalam negosiasi itu bukan urusan dokumen, tapi lebih ke gimana informasi dikelola dan strategi dibentuk biar si negosiasi ini lancar gitu. Kayak gitulah. Terus kalau buat di institusi diplomasi itu bisa dijadiin sebagai kompas. Nah, negosiasi dan diplomasi itu bukan cuma soal data dan strategi. Kadang keputusan terbaik itu muncul bukan dari teori, tapi dari intuisi yang terasah. Bayangin seorang diplomat yang harus menentukan sikap dalam perundingan penting. Kalau terlalu keras, bisa merusak hubungan diplomatik. Kalau terlalu lemah, bisa merugikan negaranya. Nah, di sini intuisi itu berperan dan administrasi ngebantu buat ngasahnya. Gimana caranya? Caranya tuh si administrasi ini tuh merekam pola negosiasi sebelumnya. Kayak yang tadi Faris bilang soal pengalaman itu. Nah, itu tuh salah satu cara administrasi ngasah intuisi dengan merekam pola negosiasi sebelumnya. Terus ada juga menganalisis tren dan perubahan situasi. Ada juga melatih pengambilan keputusan berbasis informasi. Jadi tanpa administrasi, intuisi seorang seorang negosiator tuh bisa jadi liar dan kurang berbasis data. Coba Tatiana, Ya. kameranya dimunculkan. Aduh, Bapak, bentar. Mana Tatiana kok hilang? Ya, silakan. Udah, silakan. Atau masih ada komentarnya? Ini Tatia Agustiani namanya. Iya, Pak. Oke. Masih ada yang perlu disampaikan? Sudah selesai? Tatia. Ke distract jadi
Jadi lupa. Oke, baik. Masih ada pertanyaan yang lain atau sudah cukup? Ini waktunya sudah habis ya. Saya kira cukup untuk pertemuan keempat ya. Ini pertemuan keempat, tapi kelompoknya kelompok 3 gitu. Tadi materinya sebenarnya bukan perkembangan pemikiran, tapi kedudukan ilmu administrasi ya. Judulnya itu. Saya menanggapi beberapa pertanyaan, beberapa jawaban atau komentar dari teman-teman Anda. Ya, tadi ada yang mengaitkan dengan ilmu politik, ya, dengan manajemen. Saya sudah bahas kan di minggu yang lalu bahwa betul apa yang dikatakan tadi oleh siapa tadi? Bahwa ilmu administrasi itu kan ilmu sosial ya. Jadi akan berkaitan ya dengan berbagai disiplin ilmu yang lainnya, bahkan mungkin termasuk di luar ilmu sosial ya. Karena administrasi sekali lagi akan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan kita. Ya, tadi Tatia mengatakan bagaimana ketika administrasi diimplementasikan dalam sebuah institusi, ya, dalam menego atau bernegosiasi, itu kan seni ya ilmu administrasi itu. Banyak orang-orang yang bisa atau diplomat-diplomat yang bisa melobi dengan kata-kata, dengan bahasanya, dengan menjelaskan ya tujuan yang bisa dimengerti bagi lawan bicaranya. Nah, itu adalah administrasi ya. Jadi jangan dikira administrasi itu sekali lagi akan menyentuh berbagai aspek kehidupan ya. Tolong dimunculkan ya semuanya itunya kameranya supaya saya merasa ini ada interaksi ya. Jadi tidak berhadapan dengan laptop saya itu. Ya, closing aja itunya materinya. Nah, baik, sekarang munculkan ya videonya. Jadi saya tuh kurang seneng kalau pada di close. Tuh kan kelihatan. Sekarang ini seperti saya ada interaksi. Sekali lagi, Pak, ilmu administrasi kedudukannya itu sangat sentral ya, karena akan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Ya, bukan hanya saja dalam tataran teori, tetapi bagaimana juga kita dalam implementasinya. Ketika kita berbicara ilmu administrasi sebagai seni, maka kita akan melihat bagaimana ya kemampuan seseorang, ya keterampilan seseorang, pengalaman seseorang, ya. Ketika dia misalkan berbicara, tadi dikatakan oleh Tatia bagaimana ketika seseorang bernegosiasi ya dengan lawan bicaranya sehingga bisa menghasilkan sebuah kesepakatan karena dia punya keterampilan dalam bernego itu. Nah, itu adalah salah satu karakter daripada ciri daripada berarti dia memiliki administrasi yang kuat ya dalam hal bernegosiasi. Itu kan mencirikan bahwa ketika kedudukan ilmu administrasi dia akan menjadi sosok sebagai seni, maka dia punya keterampilan. Keterampilan apa dia? Ya, keterampilan untuk berbicara, keterampilan untuk menjelaskan. Ya, orang yang tidak mampu ya menjelaskan sesuatu kepada orang lain yang sulit. Kalau orang ada yang ngomong itu sulit ya, muter-muternya itu secara administrasi dia kurang bagus. Ya, jadi seni daripada administrasi sebagai seninya dia kurang bagus. Tapi ada orang yang ketika misalkan dia menjelaskan, dia sudah bisa paham ya, bisa dimengerti. Nah, itu menandakan bahwa dia memiliki administrasi yang bagus ya. Lalu dia ketika memutuskan seorang pimpinan atau misalnya dengan bertemanan ya, kita punya keterampilan ya untuk memutuskan sesuatu. Ini itu bagian dari administrasi. Ada orang yang sulit sekali mengambil kesimpulan. Ada orang yang sulit untuk mengambil keputusan. Ya. Ada orang yang sulit untuk memanage. Ya. Jadi ada kan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan seterusnya. Nah, itu langkah-langkah sistematis yang secara terorganisir dilakukan dalam ilmu administrasi. Jadi sangat kompleks ya, sangat banyak. Ya, ini nanti kita akan bahas lah ya dalam kesimpulan akhir. Mudah-mudahan bisa di kelas ya. Karena kalau dalam situasi online gini agak susah ya saya menjelaskannya.
Harusnya pakai ini ya. Slide secara sistematis saya jelaskan. Tapi ini karena berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya saya bahaslah sedikit ya. Dan jangan lupa ya bahwa banyak hal-hal yang bisa kita terapkan. Makanya kan ada ilmu terapan juga ya. Ada yang perlu diimplementasikan. Ketika misalkan di teknologi itu bukan ilmu sosial, tapi administrasi berkaitan dengan teknik ya. Bagaimana ya seseorang bisa mendesain sebuah mesin, bisa menghasilkan itu semata-mata dia punya manajemen ya, bukan dalam keahlian merakit daripada komposisi elemen-elemen mesinnya itu sendiri, tapi dia punya kemampuan memanage bagaimana menata itu ya supaya lebih sistematis, supaya lebih efektif dan supaya lebih bagus ya menentukan hal-hal yang bisa berkaitan dengan dari teori kepada implementasinya. Oke. Saya kira cukup ya, karena ini waktu, saya ingin panjang lebar sebetulnya berbicara masalah ini, tapi nanti kita ada review materi ya. Baik, sebelum ditutup kita akan absen dulu. Aduh, harus satu-satu lagi nih ya ngabsennya. Atau hadir semua nggak ini ya? Susah ya. Udah, baiklah, kita absen saja. Angelita, cepet ya. Ada Angelita. Hadir Bapak. Hadir. Ilma. Hadir Bapak. Ikrar. Hadir Bapak. Efrina. Hadir Bapak. Anggi. Hadir Bapak. Nabila. Hadir Bapak. Tatia ada ya, nggak usah ngomong lagi. Nisa. Hadir Pak. Natasha juga ada kan? Oke. Najma. Hadir Pak. Rahayu. Hadir Pak. Hadir Pak. Rifa. Hadir Bapak. Rinda. Sudah tadi ada Rinda, nggak usah ngomong lagi. Selvia. Hadir Pak. Selvia. Oke, Faiz. Hadir Pak. Sabrina. Hadir Pak. Muhammad Anazril. Hadir Pak. Sami. Hadir Pak. Alfani. Hadir Pak. Mana Alfani? Bapak maaf gak bisa on cam lagi pakai laptop. Dimas. Hadir Pak. Hoirudin. Gak ada? Hadir Hoirudin? Pak. Wah, ada tadi kan ya. Diva. Hadir Pak. Hadir. Ayu. Hadir. Muhammad Fauzi Akbar. Hadir Pak. Davansa. Davansa Fadil Pratama nggak ada ya. Ini udah 2 kali nggak masuk nih. Fahriz tadi yang Hadir Pak. Kan? Oke. Salwa. Hadir Pak. Diandra. Hadir Bapak. Regita ada ya. Indra ada nggak? Yang tadi Indra ya? Indra Kosma bukan? Iya betul Pak. Iya Pak. Oke, Rifki. Hadir, Pak. Maha. Oke ya. Lalu Asifa. Hadir Pak. Delima. Hadir Bapak. Baik. Sudah, nggak ada yang terlewat absennya? Tidak ada? Ada yang belum diabsen? Baik. Kalau begitu, kita akhiri pertemuan keempat ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minggu depan masih ada kuliah nggak ya?
Enggak, Pak. Ya, Masih belum Minggu ada depan masih ada kuliah suratan nggak? edaran resmi apa ya, Pak? belum ya? Ya itu makanya Bapak juga. Ya kita lihat lah. Kalau misalkan masih ada kuliah ya berarti di tanggal 25 ya. Betul, Sudah Pak. mendekati Lebaran. Secara online makan bisa lah. Baik ya, kalau sudah saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.